Thank you Adria. Thank you juga buat Citati buat kesempatannya. Saya hari ini bisa sharing di sini. Bentar ya, saya share screen sebentar. Oke. Bisa lihat yang saya share nggak ya, Noni? Bisa ya? Oke. Bisa, Ci. Oke, jadi Oke. Jadi hari ini terima kasih semuanya. Hari ini saya memberikan tema sharing saya, judulnya Because He Said So. Itu saya mau bicara tentang kuasa dari firman Tuhan. Nah, waktu saya siapin ini ya, saya tuh diingetin tentang ayat yang di 1 Korintus 2, di mana Paulus tuh bilang, aku juga telah datang kepadamu dalam kelemahan dan dengan sangat takut dan gentar. Baik perkataanku maupun pemberitaanku tidak kusampaikan dengan kata-kata hikmat yang meyakinkan, tetapi dengan keyakinan atau kekuatan roh. Supaya iman kamu jangan bergantung pada hikmat manusia, tetapi pada kekuatan Allah. Jadi saya tuh cuma ngerasa kayak, oke Tuhan ya, nanti saya cuma akan benar-benar banyak sharingin firman Tuhan, karena firman itu sendiri yang akan memberikan kehidupan. Tapi waktu saya terus kemarin hari Senin saya tuh kena COVID. Jadi waktu saya baca lagi pagi ini, saya baca lagi nih ayat ini, saya bilang, ih bener ya Tuhan, saya datang dengan kelemahan. Karena kemarin tuh bener-bener parah banget, teler banget gitu kan. Saya cuma bilang, Tuhan, pokoknya Tuhan, saya percaya Tuhan pasti kasih saya kekuatan deh. Saya nggak mungkin batuk-batuk deh pas sharing. Selama 40-50 menit itu nggak akan batuk, semuanya akan baik gitu. Jadi hari ini kita akan lihat ya, kuasa Tuhan benar-benar kalau Tuhan yang kirim kita atau minta kita lakukan sesuatu, penyertaan Tuhan tuh ada. Amin. Nah, jadi tadi di waktu worship juga ya lagunya kan bilang ya, kalau kita tuh di kebenaran itu akan membebaskan kita. Nah, hari ini kita benar-benar mau lihat waktu kebenaran firman Tuhan itu membebaskan kita, itu bukan berarti kita itu jadi bisa berbuat semau-maunya kita, semau-maunya gue gitu kan, bebas sudah ya, Tuhan udah set us free. No. Tapi waktu firman Tuhan berkata, the truth will set us free, itu tuh kita bebas melakukan apapun yang Tuhan mau kita lakukan. Kita bebas untuk bisa mengampuni orang. Kenapa? Karena Tuhan yang mampukan kita, bukan dengan kekuatan kita sendiri. Kita bebas untuk bisa percaya sama Tuhan gitu. Untuk bisa melakukan apa yang kayaknya nggak mungkin. Kenapa? Karena kita udah nggak ada fear lagi. Karena kan dibilang firman Tuhan, Roh Tuhan itu tidak memberikan kita roh ketakutan kan, tetapi roh yang penuh dengan kuasa, power, love, and kasih dan sound mind gitu loh, dan pikiran yang sehat gitu. Jadi saya percaya waktu firman Tuhan ini membebaskan kita, kita itu benar-benar bebas. The freedom is to do what God wants us to do. Amin. Dan saya percaya ya hari ini semakin kita melihat bagaimana firman Tuhan itu benar-benar bekerja dalam kehidupan, nanti saya juga akan share dalam kehidupan saya, tapi juga dari contoh-contoh di Alkitab, saya berdoa bahwa kita semua akan mempunyai keinginan untuk benar-benar bisa mengenal firman Tuhan secara pribadi. Udah bukan lagi kata orang, tetapi kita bisa bilang, because he said so to me. That's why it's happened. Oke, next. Oke, yang pertama ya, kita mau lihat kenapa sih kita tuh mau jadikan firman Tuhan itu fondasi dalam hidup kita. Nah, di Yesaya 40 ayat 8, itu dikatakan begini, rumput menjadi kering, bunga menjadi layu, tetapi firman Allah kita tetap untuk selama-lamanya. Nah, kalau kita mau bangun sesuatu, kita mau fondasinya itu kokoh, kita mau fondasi yang kuat. Nah, waktu kita mau bangun hidup kita mau punya fondasi yang tidak bisa berubah, yang tetap untuk selama-lamanya. Makanya di Yesaya dikatakan, the word of our God will stand forever. Jadi waktu kita menaruh firman Tuhan sebagai fondasi hidup kita bisa pastikan bahwa fondasi itu adalah fondasi yang kokoh dan tidak berubah. Amin. Oke, nah kita juga mau lihat di sini di Ibrani 4 ayat 12. Ini saya percaya ayat yang udah nggak asing lagi ya.
Di sini dikatakan, saya baca dalam bahasa Indonesia ya. Sebab firman Allah hidup dan kuat, dan lebih tajam daripada pedang bermata dua manapun. Ia menusuk amat dalam sampai memisahkan jiwa dan roh, sendi-sendi dan sumsum, dan ia sanggup membedakan pertimbangan dan pikiran hati kita. Firman Tuhan itu dikatakan berkuasa, powerful and living and active. Kalau di Amplified itu dikatakan ya, the word of God speaks, the word that God speaks is alive, full of power, making it active, operatif, penuh energi, dan efektif. Nah, ini kan yang kita mau kan? Kalau kita melakukan apapun yang kita mau jadikan fondasi, kita mau itu sesuatu yang efektif. Kalau kita ucapkan, terjadi. Nah, kalau yang kita ucapkan adalah perkataan kita, tidak ada jaminan bahwa itu akan terjadi. Karena hanya firman Tuhan yang dibilang pasti aktif, pasti efektif. Makanya kenapa kita mau pegang firman Tuhan dan kita mau memperkatakan firman Tuhan. Dan di ayat ini kan dipakai kata two-edged sword. Kalau kita lihat dari bahasa Yunani aslinya, two-edged sword itu ada dua kata ya, yaitu kata dua dan mulut. Jadi distomos. Dis itu again atau twice, dua kali. Stoma itu the mouth. Jadi firman ini tuh mengatakan bahwa firman yang pertama keluar dari mulut Tuhan pertama kali ya. Waktu kita ucapkan jadi spoken word dua kali. Jadi waktu kita mengucapkan firman Tuhan itu dia jadi seperti pedang bermata dua. Efektif, powerful, alive. Kenapa? Karena pertama itu keluar dari mulut Tuhan. Lalu kita sebagai anak-anak Tuhan, kita ucapkan. Maka itu ada kuasa dari kita mengucapkan firman Tuhan. Amin. Maka itu penting banget untuk kita mengucapkan firman Tuhan untuk kehidupan kita, untuk keluarga kita, untuk anak-anak kita. Walaupun kadang-kadang situasinya mungkin bertolak belakang dengan dari apa yang kita mau lihat gitu ya. Karena apa? Di Yohanes 6 ayat 63 dikatakan apa? Roh itu yang memberikan kehidupan. Daging itu nggak ada gunanya. Dan perkataan firman Tuhan dikatakan itu adalah roh dan itu adalah hidup. Makanya waktu kita memperkatakan firman Tuhan, itu memberikan kehidupan di area-area hidup kita yang mungkin mati atau tidak berbuah. Kalau kita percaya, ya kan? Kita pertama kali juga harus percaya bahwa yes Lord, your word is yes dan amen. Nanti kita akan bahas lebih dalam lagi, gimana sih supaya kita bisa percaya sama firman, gimana sih supaya kita bisa berdiri teguh di atas firman Tuhan. Oke, yang ayat berikutnya yang kita mau lihat adalah Yesaya 55 ayat 11. Saya hanya memberikan 3 ayat ya di sini, tapi di firman Tuhan itu banyak sekali ayat-ayat yang memperkatakan bahwa firman Tuhan itu pasti terjadi, firman itu tidak berubah, firman Tuhan itu akan melakukan apa yang Tuhan suruhkan. Bahkan di Mazmur dikatakan malaikat itu menuruti loh firman Tuhan. Jadi mengapa waktu kita memperkatakan firman Tuhan, malaikat itu bekerja karena mereka mematuhi firman Tuhan. Amin. Nah, di Yesaya 55:11 ya kita mau baca. Demikianlah firmanku yang keluar dari mulutku, ia tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia, tetapi ia akan melaksanakan apa yang kukehendaki dan akan berhasil dalam apa yang kusuruhkan kepadanya. Jadi Tuhan tuh bilang, semua perkataan yang keluar dari mulutku itu nggak mungkin kembali sia-sia. Dia pasti melaksanakan apa yang Tuhan inginkan dan pasti berhasil. Nah, ini kan yang kita mau. Waktu kita berdoa mungkin, waktu kita mendeklarasikan firman dalam untuk situasi kita, yang kita mau apa? Kita mau melihat hasil sebenarnya kan, iya kan? Tetapi kadang kita udah berdoa, kita udah berdiri, tapi kok kayak Tuhan masih belum ada hasil. Nah, nanti kita mau lihat ya. Kita mau lihat apa yang harus kita lakukan pada saat itu terjadi. Nah, sekarang saya mau cerita dulu. Saya mau cerita satu testimoni yang baru kejadian baru terjadi. Jadi pertengahan Juni itu anak-anak saya itu ada camp gereja. Jadi campnya itu hari Kamis. Nah mereka udah excited banget, wah udah mau ikut camp. Saya juga udah senang gitu kan ya anak-anak mau ikut camp. Hari Minggu anak saya yang pertama kena COVID. Jadi saya, wah Tuhan kok kena COVID hari Kamis udah mau camp, gimana nih? Kan belum tentu gitu kan, belum tentu negatif hari keempat gitu kan.
Tapi saya ambil waktu, saya berdoa, saya bilang, Tuhan, what are you saying? Saya tanya, Tuhan, apa sih yang Tuhan katakan? Anak-anak pergi nggak nih? Gitu. Terus saya melihat Tuhan tuh bilang, they will go to the camp. Jadi saya pegang, oke Tuhan, Tuhan bilang mereka pergi, oke. Jadi secara manusianya kan juga masih, oh bisalah Tuhan ya, hari keempat bisa negatif masih ya gitu kan. Jadi udah saya pegang itu, oke tenang aja anak-anak pasti pergi camp gitu. Hari Selasa, jadi Kamis campnya, hari Selasa anak saya yang kedua kena COVID. Wah, saya pas lihat anak saya yang kedua, hah Tuhan, ini udah hari Selasa loh Tuhan. Kamis itu campnya, kan secara manusia nggak mungkin dong dia negatif di hari Kamis. Apa saya sempat ngomong gini sama Tuhan, apa saya salah dengar ya Tuhan? Tuhan bilang mereka kan pergi kan, bukan cuma anak saya yang gede kan, saya bilang. Terus saya melihat Tuhan cuma bilang, ya, they will go. Oke, jadi saya cuma oke deh, percaya deh gitu ya. Hari Rabu malam anak saya yang cewek bilang gini, Mami, just test me, dia bilang gitu. Maminya bilang, nanti aja Me, tunggu besok gitu kan. No, kata anak saya, malam ini aja tes, kalau memang negatif, kan dia besoknya harus bangun pagi-pagi tuh kalau camp. Dia bilang kalau memang negatif positif, ya udah nggak mau bangun pagi, dia bilang gitu. Ya udah, maminya cemas-cemas gitu kan, tes sambil Tuhan janji ya Tuhan. Begitu saya tes hasilnya negatif. Itu waktu masih in-law tanya, gimana sih Meme? Saya bilang, udah negatif. Hah, cuma sehari kok bisa gini-gini? Oh, salah. Semua orang bilangnya either nggak mungkin lah, atau mungkin salah, atau apa. Tapi pada saat itu saya bilang, no Lord, it is because you said so. Karena Tuhan yang bilang, makanya dia bisa negatif pada hari kedua. Yang buat manusia mungkin nggak mungkin sih, biasanya 2-3 hari. Dari situ ya, kejadian yang mungkin kecil, tapi itu benar-benar membangkitkan iman saya dan benar-benar menciptakan satu desire dalam hati saya ya, untuk benar-benar mau lebih lagi duduk dan tanya Tuhan, what are you saying Lord? Gitu. Karena pengalaman ini, dan saya berdoa untuk kita semua ya, kalau ada yang mungkin belum pernah mengalami apa yang Tuhan firmankan terjadi, apa yang selama ini mungkin dengar dari orang, saya berdoa ya, hari ini, semua dari kita di tempat ini, semua yang mendengarkan sharing ini, kalian akan mengalami di mana waktu kita tanya Tuhan, apa yang Tuhan katakan, kita pegang janji firman Tuhan, dan kita akan lihat firman itu terjadi because He said so. Amin. Jadi itu kalau pakai analogi ya, mungkin analoginya kayak kita makan. Nih, kalau misalnya saya kan, saya dari Palembang ya, saya suka pempek. Jadi misalnya nih Noni tanya saya, Ci, pernah nggak Ci makan pempek dari toko A ini? Oh, nggak pernah. Tapi kata Ibu Mala enak, gitu. Terus si Noni bilang, udah deh, Noni mau coba. Terus Noni waktu udah nyoba, dia bilang, Ci, nggak enak pempeknya. Hah, nggak enak ya? Tapi kata Bu Mala enak. Saya ragu dong, karena saya nggak pernah cicipin. Tapi kalau saya pernah makan itu pempek, dan saya bilang, Non, pempek ini enak, Non. Terus Noni coba, dan dia bilang, Ci, kayaknya nggak enak, Ci. Saya makan nggak enak. Saya tidak akan langsung, hah, masa enak? Saya akan bilang, enggak kok, Non. Saya makan enak. Mungkin kita beda selera. Kamu mungkin sukanya yang lembut, mungkin gitu. Jadi, waktu saya sudah mencicipi, makan sendiri, saya punya keteguhan iman. Saya punya keyakinan bahwa enggak, itu enak. Sama kayak firman Tuhan. Waktu kita sudah mengalami sendiri ya, bahwa waktu Tuhan ngomong itu terjadi. Nanti kalau ada kejadian lagi nih ke depannya, saya akan bilang, Tuhan udah pernah loh janjiin saya dan itu terjadi. Ini pasti terjadi lagi. Jadi kita punya keyakinan iman untuk berdiri teguh. Karena kita sudah mengalami sendiri. Maka dari itu hari ini, saya berdoa kita semua akan masuk dalam hubungan yang intim dengan Tuhan. Kita akan bangun hubungan yang intim dengan Tuhan, supaya kita bisa berdiri teguh. Karena ada hubungan dan ada pengalaman pribadi. Amin. Oke, sekarang kita mau lihat beberapa contoh dari Alkitab. Saya ambil 4 contoh aja. Banyak banget contohnya, tapi saya ambil 4 karena waktu. Yang pertama Yesus. Kalau cerita Yesus itu banyak banget. Bahkan dibilang ya di Alkitab, kalau misalnya semua mukjizat Yesus itu ditulis, buku di dunia ini nggak bisa menampung, ya kan? Jadi kita percaya kalau kita baca Alkitab bagaimana Yesus menyembuhkan orang, waktu Yesus perkatakan kamu sembuh-sembuh, orang buta jadi melihat, orang kusta jadi sembuh. Jadi lewat perkataan Yesus orang-orang sembuh, mukjizat terjadi. Tapi yang hari ini saya mau baca itu waktu di Markus.
Ini kejadian waktu Yesus menyuruh muridnya untuk pinjam keledai. Ya, mungkin kita bisa baca. Saya bacain ya. Dibilang, ketika Yesus dan murid-murid telah dekat Yerusalem, dekat Betfage dan Betania yang terletak di Bukit Zaitun, Yesus menyuruh 2 orang muridnya dengan pesan, pergilah ke kampung yang ada di depanmu itu. Pada waktu kamu masuk di situ, kamu akan segera menemukan seekor keledai muda tertambat yang belum pernah ditunggangi orang. Lepaskan keledai itu dan bawalah kemari. Dan jika ada orang yang mengatakan kepadamu, mengapa kamu melakukan itu? Jawablah, Tuhan memerlukannya, dan ia akan mengembalikannya ke sini. Mereka pun pergi dan menemukan seekor keledai muda tertambat di depan pintu di luar, di pinggir jalan, lalu melepaskannya. Dan beberapa orang yang ada di situ berkata kepada mereka, apa maksudnya kamu melepaskan keledai itu? Lalu mereka menjawab seperti yang dikatakan Tuhan Yesus. Maka orang-orang itu membiarkan mereka. Nah, keledai ini ya kalau di zaman dulu tuh mahal. Jadi kalau buat sekarang ibaratnya orang datang ke rumah kita, orang yang kita nggak kenal bilang, gue mau pinjem dong, mercy lo, ntar gue balikin. Kasih nggak kita? Enggak, 90%, mungkin 99% kita nggak ada yang kasih. Nggak kenal. Tapi ini kejadian, itu kan kalau dia mahal ya, jadi ibaratnya kayak mobil. Tapi orang yang punya, kasih. Karena apa? Tuhan bilang, kalau ditanya kamu bilang, Tuhan perlu. Nah, saya percaya waktu murid-murid bilang Tuhan memerlukan, itu Roh Kudus bekerja dalam hati orang yang punya. Makanya dia bilang, oke. Iya kan? Seperti Tuhan bisa mengeraskan hati Firaun, Tuhan juga bisa melembutkan hati orang yang punya keledai ini. Maka dari itu, selama itu Tuhan yang ngomong, pasti terjadi. Tuhan yang buka jalan. Kita mah gampang aja, dalam tanda kutip, kita tuh cuma taat aja, oke Tuhan, tinggal ngomong gitu ya. Iya, ntar yang menjamah hati Tuhan. Gitu ya. Terus yang kedua yang kita mau lihat itu Paulus. Nah, Paulus ini kejadiannya waktu saya nggak akan baca karena ini panjang. Ini kejadiannya waktu di kapal karam, shipwreck ya. Nah, di situ malaikat Tuhan datang ke Paulus dan dia bilang gini ya, saya bacain yang bagian ini aja ya. Jangan takut Paulus, engkau harus menghadap kaisar dan sesungguhnya oleh karunia Allah maka semua orang yang ada bersama-sama dengan engkau di kapal ini akan selamat karena engkau. Sebab itu tabahkanlah hatimu, saudara-saudara, karena aku percaya kepada Allah dan bahwa semuanya pasti terjadi sama seperti yang dinyatakannya kepadaku. Jadi Paulus bilang, nggak akan ada yang, kalau kamu nurutin apa yang aku bilang, nggak akan ada yang binasa. Kita semua akan selamat, kecuali kapal ini. Dan kalau kita baca ya, mungkin saudara bisa baca nanti di Kisah Para Rasul 27, itu di akhir memang dibilang, semuanya selamat. Tadinya mereka mau bunuhin prisoner ya, mau dibunuhin. Tapi Paulus bilang, enggak, jangan dibunuh. Dan benar, semuanya selamat. Karena apa? Tuhan sudah ngomong, tidak ada yang akan binasa kecuali kapal ini. Jadi kita lihat, di Alkitab pun, waktu Tuhan mengatakan sesuatu, itu pasti terjadi. Kenapa? Because he said so. Oke, yang berikutnya kita mau lihat Yosua. Oke, habis Yosua satu lagi. Yosua, kita tahu nih ceritanya Yosua, gimana Yosua Tuhan pakai untuk mengelilingi tembok Yeriko. Bayangin ya, tembok Yeriko itu, saya lupa tebalnya, tapi itu tuh kayak ukuran berapa mobil dijejerin gitu, tuh tebalnya. Jadi itu tuh tembok yang sangat kokoh. Nah, orang Israel disuruh Tuhan cuma ngapain, Bang? 6 hari pertama, puterin sekali, jangan ngomong apa-apa. Terus hari ke-7 puterin 7 kali. Ya kan? Terus habis itu waktu Yosua bilang bersorak. Nah, orang Israel ini hanya melakukan, dalam tanda kutip, hanya melakukan apa yang Tuhan suruh. Apakah tembok ini runtuh karena teriakan? Enggak mungkin. Tapi karena Tuhan yang meruntuhkan tembok itu. Kenapa Tuhan runtuhin tembok itu waktu bangsa Israel bersorak? Karena mereka mentaati apa yang Tuhan katakan lewat Yosua. Kan mereka bilang, apapun yang Tuhan katakan kami akan turuti. Seperti kami menuruti Musa, kami akan menuruti engkau. Jadi waktu kita mentaati pemimpin, waktu pemimpin dengar dari Tuhan, kita lakukan apa yang Tuhan mau, itu Tuhan yang bekerja. Sama kayak Musa membelah Laut Merah. Musa ngapain sih sebenarnya yang belah Laut Merah? Siapa sih sebenarnya yang belah Laut Merah? Tuhan, jelas-jelas Tuhan. Musa cuma angkat tongkat, benar nggak? Tapi yang membelah, yang mengirim angin itu Tuhan. Nah, waktu kita berjalan bersama dengan Tuhan, bagian kita itu selalu bagian yang mungkin. Bagian yang dalam tanda kutip nggak susah. Butuh ketaatan, yes.
Tapi tidak pernah itu hal yang tidak mungkin. Bagian kita selalu hal yang mungkin, bagian Tuhan selalu yang nggak mungkin. Tuhan nggak pernah suruh kita yang nggak mungkin, karena Tuhan tahu kita nggak bisa. Tapi waktu kita taat, kita lakukan yang mungkin. Musa, oke deh, angkat deh tuh tongkat. Bener lu, kebelah. Oke, bersorak, kata Yosua. Bersorak. Bener lu, runtuh Yeriko. Jadi kita mau belajar dari, boleh dibilang pahlawan-pahlawan iman ini ya. Bagaimana waktu mereka, pertama apa yang mereka lakukan? Sebelum mereka bisa taat, harus ngapain dulu? Tanya Tuhan dulu. Dengar dulu. Nah pertanyaannya, kita tanya Tuhan nggak? Kita ambil waktu nggak untuk duduk dan dengar? What are you saying, Lord, about this situation? Nah hari ini kita mau belajar. Ayo kita mau mulai hari ini kita sembuh. Lebih lagi kita mau duduk, ambil waktu, membangun hubungan dengan Tuhan dan tanya Tuhan, what are you saying? Because when He said it, it will happen. Amen. Oke, yang terakhir kita mau lihat Abraham. Nah, Abraham ya, kita tahu nih ceritanya Abraham. Tapi saya ini ambil dari Roma ya. Karena di kitab Roma 4 ini, itu dibilang, saya mau baca deh yang ini. I think this is important. Oke, saya baca ini. Roma 4 ayat 17-22. Seperti ada tertulis, engkau telah kutetapkan menjadi bapa banyak bangsa. Di hadapan Allah yang kepadanya ia percaya, yaitu Allah yang menghidupkan orang mati dan yang menjadikan dengan firman-Nya apa yang tidak ada menjadi ada. Jadi firman Tuhan itu bisa menjadikan apa yang tidak ada menjadi ada. Bisa membawa kehidupan dari apa yang sudah mati atau tidak berbuah dalam kehidupan kita. Terus dibilang gini, sebab sekalipun tidak ada dasar untuk berharap buat Abraham, namun Abraham berharap juga dan percaya bahwa ia akan menjadi bapa banyak bangsa menurut yang telah difirmankan. Demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Imannya tidak menjadi lemah, walaupun ia mengetahui bahwa tubuhnya sudah sangat lemah, karena usianya telah kira-kira 100 tahun, dan bahwa rahim Sarah telah tertutup. Tetapi terhadap janji Allah ia tidak bimbang karena ketidakpercayaan. Malah ia diperkuat dalam imannya dan ia memuliakan Allah. Dengan penuh keyakinan bahwa Allah berkuasa untuk melaksanakan apa yang telah ia janjikan. Karena itu hal ini diperhitungkan kepadanya sebagai kebenaran. Kita tahu cerita Abraham ya. Abraham itu terima janji umur 75. Dia punya anak umur 100. 25 tahun. Itu saya rasa dia nunggu sampai lama banget ya, sampai 15 tahun kemudian Tuhan mengirimkan lagi malaikat untuk reassure, untuk kasih tahu lagi, iya benar ini janjiku masih stand gitu. Jadi umur 75, terus 15 tahun kemudian di reassure lagi, baru umur 100 dia lihat janji itu. Kalau kita lihat siapa? Yusuf itu 13 tahun dari mimpi sampai dia jadi orang kedua itu 13 tahun. Siapa lagi? Daud itu 15 tahun. Jadi dari janji firman Tuhan sampai pemenuhan itu bukan sehari. Ada yang namanya proses. Nah, proses ini Tuhan pakai untuk apa? Bukannya supaya kita biar dia nunggu. No. Daud kalau waktu dia diurapi terus langsung jadi raja, dia siap? Enggak. Dia masih begitu muda. Tapi 15 tahun jarak antara pengurapan sampai dia menjadi raja itu benar-benar membangun karakter Daud. Bagaimana Daud bisa bilang, I strengthen myself in the Lord. Waktu orang-orang pengikut-pengikut dia meninggalkan dia. Waktu Saul mau bunuh dia. Kalau dia nggak punya hubungan yang intim sama Tuhan, kalau dia nggak bangun karakter dia dan percaya sama Tuhan, bisa nggak? Nggak bisa. Tapi Tuhan tahu, makanya Tuhan kasih jarak buat Daud, kasih jarak buat Yusuf. Yusuf pertama kali dapat mimpi yang dia lakukan apa? Tuhan kasih aku mimpi loh, kalian tuh akan menyembah aku. Kan bangga dia. Sombong istilahnya gitu ya. Maklumlah kita juga mungkin kalau dapat mimpi gitu waktu umur muda gitu ya, we boast. Makanya dia harus masuk sumur, masuk penjara. Kenapa? Membangun karakter. Dan kita lihat di akhir cerita Yusuf, dia humble banget loh. Dia bilang, enggak, kalian merekarekakan yang jahat, tapi Tuhan membalikan jadi yang baik. Aku ada di sini supaya aku bisa memberikan provision buat kalian. Iya kan? Dia jadi humble.
proses. Nah, kita kadang nggak sabar dari janji, nih ya, dari janji firman atau kalau mungkin ada nubuatan, kita pikir, oke, besok akan terjadi. No, Tuhan bilang sabar. Karaktermu mungkin belum. Kalau kamu itu terjadi sekarang, kamu mungkin nggak bertahan. Karena apa yang membuat kita bertahan di posisi di mana Tuhan mengangkat kita, itu adalah karakter kita. Dan karakter itu hanya terbentuk dengan waktu. Nggak ada jalan pintas. Hubungan yang intim, kedekatan, trust, di mana kita bisa mempercayai firman Tuhan, hanya bisa dibangun waktu kita berjalan bersama dengan Tuhan. Ada pengalaman berbagi sama Tuhan. Kalau kita cuma dengar dari orang, nggak bisa. Sama kayak tadi makanan, cuma dengar, katanya enak. Nggak tahu enak apa enggak. Amin. Nah, di sini ya yang di ayat Roma ini yang saya mau tekankan apa? Kita kan, saya percaya kita semua nih ya, kita pasti mau mempermuliakan nama Tuhan. Amin. Kita mau hidup kita ini membawa kemuliaan. Dan kita percaya kalau misalnya Tuhan kasih kita janji, waktu janji itu digenapi, kita mempermuliakan nama Tuhan, betul? Itu pasti. Kalau janji Tuhan dipenuhi, kita mempermuliakan nama Tuhan. Tetapi kita semua hari ini bisa mempermuliakan nama Tuhan dengan apa? Nih, kita belajar dari Abraham. Abraham dibilang gini, tetapi terhadap janji Allah ia tidak bimbang karena ketidakpercayaan, malah ia diperkuat dalam imannya dan ia memuliakan nama Tuhan. Jadi hari ini juga kita semua bisa mempermuliakan nama Tuhan waktu kita memilih untuk berdiri di atas janji firman Tuhan, berpegang pada janji firman Tuhan dan percaya, yes Lord, mungkin keadaannya enggak enak, mungkin keadaannya belum seperti yang aku mau, mungkin yang terjadi malah kebalikan dari janji yang aku dapat. Kayaknya seolah-olah kan kayak Yusuf ya, dijanjiin jadi pemimpin, istilahnya malah masuk sumur, masuk penjara kan. Mungkin keadaan kita lagi begitu. Janjinya kayaknya berkat istilahnya, tapi kok yang aku lihat malah anakku jadi meninggalkan Tuhan mungkin misalnya, bisnisku berantakan mungkin gitu. Tapi waktu kita memilih untuk pegang janji firman Tuhan, untuk berdiri teguh di atas firman Tuhan, dan untuk mempercayai bahwa Tuhan Engkau Allah yang baik. Tuhan itu gini ya, kita nggak bisa kasih apa yang kita nggak punya, betul? Kalau kita nggak punya, kita nggak bisa kasih. Sama kayak Tuhan. Tuhan itu nggak bisa kasih yang dia nggak punya. Apa yang Tuhan nggak punya? Segala sesuatu yang jelek Tuhan nggak punya. Dibilang apa? Di Yakobus, every good and perfect gift. Semua pemberian yang baik dan sempurna itu dari Tuhan. Jadi Tuhan tuh nggak bisa kasih kita yang buruk. Kalau ada yang bilang, oh kamu sakit ya? Oh tuh Tuhan mau ajarin kamu. No, God don't have that in Him. Tuhan nggak punya sakit penyakit. Mana bisa dia kasih kita? We cannot give what we don't have. God also cannot give what He doesn't have, which is all that is bad. Jadi hari ini kita juga mau belajar untuk mempunyai right believing, kepercayaan yang benar tentang siapa Tuhan. Tuhan itu a good Father. Dibilang apa? For God so loved the world. Tuhan begitu mengasihi dunia. Dia memberikan anaknya yang tunggal. Waktu kita masih berdosa, Tuhan udah mati buat kita. Bukan waktu kita udah baik. Jadi Tuhan tuh udah buktiin, I love you, I give my life for you, I go through the cross for you. Kurang apa lagi? Nah, masalahnya kalau kita tidak pernah mengalami, mendengar sendiri, itu yang sering membuat kita goyah. Makanya hari ini kita mau, ayo kita mau dengar sendiri, kita mau belajar sendiri. Jadi hari ini kita semua, ayo kita ambil pilihan untuk Tuhan, aku mau berdiri di atas janji firman. Kalau mungkin dalam keadaanmu belum pernah kita tanya Tuhan, what are you saying? Ayo, tidak pernah ada kata terlambat dalam Tuhan. Hari ini ambil waktu, Tuhan, ini bisnisku, ini anakku. Ini saya mau cerita ada satu kejadian. Kan anak saya itu remaja ya, menjelang remaja. Jadi ya taulah tingkah remaja yang kadang-kadang menguji kesabaran yang amat sangat gitu. Jadi saya tuh sempet kesel terus gitu. Kok hal simple kamu tuh ngomongin beribu-ribu kali rasanya nggak bisa. Sampai satu hari saya lagi duduk, Tuhan bilang gini, can't you trust me? Saya tuh langsung kayak, what? Lord? Kayak ketemplak. Tuhan tanya, apa kamu nggak bisa percaya ya sama aku? Bahwa aku bekerja dalam anakmu. Karena kan saya tuh kayak, aduh gimana sih kalau yang gini aja nggak ini, kalau baca Alkitab aja nggak baca, kalau ini aja
Pokoknya yang kita pikir baik kan, nggak dilakukan, gimana Tuhan? Gimana nanti kalau dia melenceng? Tuhan cuma tanya, can't you trust me? I am with them. Waktu Tuhan ngomong gitu ya, saya nangis. Saya bilang, iya Tuhan ya. Saya ajarin mereka percaya sama Tuhan. Saya ajarin mereka, Tuhan itu sanggup mengubahkan orang. Tapi saya sendiri khawatir gitu. Nah dari hari itu, tentu aja enggak kayak membalikkan telapak tangan, tapi saya belajar. Tiap kali mulai kesel, saya bilang, Lord, I trust you. Jadi pernah satu hari, anak saya itu ngomong apa gitu ya. Biasanya saya udah marah, itu saya langsung ke kamar, saya ambil buku. Saya tulis janji Tuhan. Lord, you promise me that you are going to use him, that he will go to places that not many will go, that he is your child. Saya tulisin sampai nangis nulisnya karena kesel kan. Saya lagi nulis gitu, masuk anak saya yang cowok. Mami, I'm sorry. For me, itu tuh kayak, see, when you trust me, when you choose nggak raise your voice, but you choose to just, udah deh kalau nggak bisa ngomong tulis, hampir nangis pun tulis. Janji firman Tuhannya apa yang saya mau lihat dalam diri anak saya. Dan seketika itu juga Tuhan kasih saya lihat. Ya memang dia masih melakukan yang besok-besoknya masih melakukan, tapi at that moment when he say, Mami, I'm sorry. Biasanya nggak pernah ngomong sorry, nggak ngerasa bersalah gitu. Kayaknya maminya semua yang nagih gitu. Tapi hal kecil pun Tuhan peduli. Amin. Nah, jadi hari ini ya kita tuh bisa mempermuliakan nama Tuhan. Waktu kita memilih Tuhan, walaupun situasi saya nggak baik, saya percaya Tuhan yang baik. Saya percaya Tuhan bilang, I work in everything ya, Tuhan tuh bekerja, mendatangkan apa kebaikan. Jadi kalau belum baik keadaan, Tuhan belum selesai. Amin. Oke. Terus saya mau kasih contoh dari Oke. Nah, sekarang it's all about relationship. Jadi gimana sih supaya kita itu, gimana sih Joshua bisa tahu apa yang dia harus lakukan? Gimana sih bisa Musa tahu apa yang harus dilakukan waktu dia berhadapan dengan Laut Merah? Di belakang orang Mesir ngejar-ngejar. Iya kan? Itu karena ada hubungan yang intim antara Musa dengan Tuhan, Daud dengan Tuhan. Waktu Daud bilang, I strengthen myself in the Lord. To strengthen yourself in the Lord, itu benar-benar ya, only you can do it when everything else fail. Dalam arti gini, orang tuh udah gak ada yang bisa tolong, orang mungkin udah ninggalin temen yang deket rasanya, orang yang kita pikir bakal support kita, nggak ada di dekat kita, nggak ada di samping kita. Benar-benar cuma kita sendiri. Disitulah kita bisa mengalami di mana kita bilang, Lord, I strengthen my life in you. Gimana caranya? Dengan firman. Makan firman terus. Semakin kita makan firman, kan Tuhan Yesus bilang ya, saya pikir ya, kenapa Tuhan Yesus bilang, makananku adalah melakukan kehendak Bapakku. Jadi waktu kita melakukan kehendak Bapa, kita tuh lagi makan, tambah kuat loh. Jadi waktu kita makan firman, kita tuh pasti tambah kuat. Sadar atau enggak sadar? Kadang kan kita pikirnya, aduh males nih. Kan dibilang, roh itu penurut, tapi daging itu lemah. Daging kita memang lemah, kadang males, apalagi kalau ada Korea ya, mau nonton Korea rasanya gitu. Tapi saya mengalami di mana ya, waktu saya paksain diri saya juga masih nonton Korea ya. Tapi dulu itu agak parah. Jadi saya bisa nonton dulu baru baca firman gitu kan. Tapi sekarang yang saya alami waktu saya paksa, enggak baca dulu. Sekarang yang ada, I still watch occasionally. Tapi di desire itu enggak kayak dulu. Jadi desire-nya justru kalau misalnya belum baca, ini belum baca nggak enak ya, kayaknya bukan karena kewajiban lagi, karena kan udah nggak ada yang, kalau dulu kan mungkin ada, waktu masih kecil kan ada pemuritan yang kayak nanti dicek, udah baca belum, kalau sekarang nggak ada, kita nggak baca pun nggak ada yang tahu. But I feel ada yang kurang gitu kayaknya kalau belum, kayak kalau kita lah belum makan kan lemes ya. Nah itulah, jadi saya belajar waktu itu, Angkia pernah bilang gini, with discipline comes desire. Jadi waktu kita disiplinkan diri kita, lama-lama desire itu jadi tumbuh loh untuk firman Tuhan. Jadi nggak baca tuh nggak enak. Rasanya ya kita perlu gitu. Karena gini, saya pernah dengar ya ada penelitian, otak kita ini bekerja kalau lagi under pressure ya, dia akan melalui jalan yang kita paling sering lalui istilahnya gitu.
Nah, kalau kita bangun jalan yang baru, yaitu dengan membaca firman, kita baca terus tuh sampai terbuka jalan yang baru ya. Waktu kita under pressure, otomatis ke situ. Karena itu how our body works, how our brain works. Makanya Chris Vallotton mengajarkan kita harus membuat jalan yang baru itu. Dengan gimana? Dengan baca firman. Kita bikin jalan yang baru. Supaya nanti kalau kita under pressure, automatically kita ke firman. Udah bukan self pity, pity party gitu kan ya. Enggak lagi. Dulu saya pity party. Oh, enggak ada yang peduli. Oh, sedih, enggak ada yang ini, enggak ada yang. But when I experience God, I know that yes, Lord, I can strengthen myself in you. Where I can really say that yes, Lord, Jesus is enough. Bukan berarti saya nggak mau ada teman loh ya. Tapi benar-benar Jesus is enough. Waktu kita berjalan dari situ ya, dari posisi Yesus itu cukup. Kita nggak cari pertemanan itu untuk identitas, kita nggak cari pengakuan, udah enggak. Tapi kita sangat dipenuhi oleh Tuhan, kita maunya memberi, mengasihi gitu. Ya. Amin. Oke, nah sekarang tentang relationship. Nah, dalam relationship saya cuma mau membahas beberapa hal aja. Yang namanya hubungan itu harus ada willing party. Nah, kita kan bicara tentang hubungan kita sama Tuhan. Jadi antara kita dan Tuhan. Tuhan udah pasti a willing party. Pertanyaannya, are you a willing party? Kitanya willing apa enggak? Willing apa? Karena dalam membangun hubungan kan mesti ada waktu komunikasi dua arah ya. Meaning kita ngomong tapi kita juga dengar. Bayangin kalau kita ngomong sama orang tua kita nih. Kalau kita ngomong sama anak kita deh. Atau kita sama bapak-bapak buat yang belum punya anak. Masa iya kita ngomong terus? Kan yang mamanya juga pengen ngomong, pengen didengarin. Sama kayak Tuhan. Kalau kita doa, Tuhan, ini ya, aku punya pergumulan. Oke, Tuhan, jadi Tuhan nanti buka jalannya. Oke, thank you Tuhan, pergi. Tuhan baru belum sempat ngomong kita udah amin. Nah, gimana Tuhan padahal mau kasih guidance. Tuhan mau kasih tahu yang ini nggak usah, yang ini aja yang diambil. Tapi kita nggak ambil waktu. Nah, yang ketiga perlu ada intention. Kita perlu ada intentional effort to spend time together. Nah, semua testimoni, baik itu dari orang atau di Alkitab yang kita baca, itu kan membakar hati kita ya untuk, aduh pengen kayak Petrus bisa jalan di atas air, aduh aku juga pengen mengalami yang seperti itu gitu kan. Atau misalnya kita dengar, wah Tuhan benar-benar buka jalannya buat orang itu ya, wah utang-utangnya tiba-tiba misalnya terbayar loh dengan miraculously misalnya. Kita terbakar untuk mengalami, punya pengalaman dan mengenal Tuhan kan. Tetapi cerita orang itu hanya membakar kita, kasih kita desire, but kita ourselves have to do it gitu, have to be the one spending time. Sama kayak gini, misalnya saya dengar dari Noni, saya belum kenal Citati, misalnya Noni bilang, wah Ibu Tati itu luar biasa banget Luci, ya ampun kesaksiannya ya, kalau sama Tuhan tuh benar-benar luar biasa. Wah saya jadi kan, aduh pengen kenal sama Citati gitu. Tapi kalau saya bilang gini, Non, saya pengen kenal sama Citati, tapi Non, saya nggak punya waktu. Non, kamu dong yang pergi ke rumah Citati yang ngobrol ya. Nanti kasih tahu saya ya tentang Citati ya. Itu nanti yang lebih dekat sama Citati saya apa Noni? Noni. Nggak mungkin bisa kalau saya nggak mau pergi ke rumah Citati atau telepon atau ajak Citati ketemu, ngobrol, spend time. Sama kayak Tuhan. Tidak ada yang instan di dalam Tuhan. I'm sorry to say that. Kita udah belajar dari Abraham, dari Daud, dari Yusuf. Mereka lama banget loh prosesnya. Kita juga sama. Kita mau kenal Tuhan. Kalau kita nggak mau ambil waktu, I'm sorry, cannot. Kita nggak bisa selalu, wah mau minta doain. Pendeta ini tuh ya, benar-benar peka. Kalau dia ngomong itu pasti dari Tuhan. Emang benar. Tapi iya, masa kamu nggak pengen sih dengar sendiri? Masa iya kamu kalau dibilang, kamu punya sibling ya, papa bilang papa sayang banget sama kamu ya, besoknya papa bilang ya papa bangga sama kamu, emang kamu nggak pengen dengar sendiri? Pengen dong, papa juga pengen ngomong sendiri. Tapi kalau kamu nggak pernah mau dengar ya terpaksa papa lewat sibling. Tapi kan beda. Nah pertanyaannya kita mau dengar sendiri nggak? Kalau Tuhan bilang I love you, Tuhan pernah kasih saya lihat. Saya berapa waktu yang lalu kita ada staycation sama Angki ya.
Di staycation itu, Tuhan memberikan beberapa konfirmasi yang benar-benar membangkitkan imanku. Salah satunya adalah, saya bilang sama Tuhan, Tuhan, kan saya kerja sekarang ya, saya dapat tawaran kontrak kerja 3 bulan, terus saya bilang sama Tuhan, Tuhan kalau nanti saya nggak kerja, saya bisa percaya nggak ya Tuhan tuh akan provide gitu. Karena saya tahu saya gitu kan, sebagai wanita, saya perlu melihat gitu. Terus saya bilang, oke deh Tuhan, kalau saya minta satu aja tanda deh Tuhan, sekali ini aja ada orang kasih saya $1, saya bilang gitu. Pas staycation ya Tuhan kasih saya $1 aja, itu tanda bahwa Tuhan berkata, yes, I will provide gitu. Tapi sebenarnya saya nggak terlalu pikirin loh. Sampai hari terakhir staycation, there is this young man approach me. Dia bilang, Cici, I just want to give you this. I want to bless your ministry. Saya waktu lihat itu ya, Ci. Terus kan saya lihat dia tuh dengan muka yang kayaknya bengong. Sampai dia bilang gini, Ci, but it is not a lot. Dia bilang gitu kan. Nggak banyak Ci uangnya. Tapi saya bilang, no, bukan karena uangnya. Terus saya ceritain. Saya bilang, Tuhan saya minta tanda di sekali ini. Orang kasih saya $1 aja. Terus dia akhirnya ngomong dengan joke. Dia bilang, that is more than $1 for sure. Dia bilang gitu. Dan dia bilang, I'm praise God that I obey him. Karena dia juga sebenarnya ragu. Masa sih kasih segini gitu kan. Tapi karena dia mentaati, buat saya itu jawaban doa gitu. Jadi kadang apa ya, Tuhan tuh bekerja luar biasa kan buat orang ini, anak muda ini namanya David. Buat David, dia juga dikuatkan loh. Wow, when I heard you right God, istilahnya kan gitu. Wow God, untung I obey, jadinya I'm being an answered prayer for her. For me, wow God, you really show me bahwa itu Tuhan tunjukin gitu. Nah, udah gitu ada satu lagi, Tuhan tuh kasih saya vision. Ada satu anak muda lainnya, dia waktu doain saya dia bilang, no Ci, I just feel that Tuhan, God is saying, don't let anything hold you back anymore. Gitu. Oke, konfirmasi lagi. Terus yang ketiga, waktu kita lagi berdiam kayaknya, saya lihat Tuhan di depan saya. Matanya lihat ke mata saya. And he give me that note. Let's go. You know, that experience ya, I will never forget. Kayak waktu mau sharing ini ya, waktu saya lagi siapin, I see that note again. Let's see, let's go. Saya mau bilang, iya ya Tuhan ya. I'm sharing, my audience is just one, is you. Apa yang terjadi setelah saya sharing, it's beyond me, but I'm doing it for you, I'm doing it with you. Jadi, ayo saya benar-benar pengen kita semua ya punya pengalaman ini. Saya percaya kalau kita tanya nih ke Noni, ke Adria, yang udah punya pengalaman juga ya, kan di School of Worship banyak pengalaman ya. They can tell you, wow, that's experience, itu benar-benar seperti batu loncatan, karena kita ngerasain sendiri, dan kita mau terus ada pengalaman itu, mau dengar terus. Amin. Dan juga yang ketiga, yang keempat tuh the right belief of the other party. Tadi saya udah mention ya bahwa Tuhan itu Tuhan yang baik. Jangan pernah punya pemikiran yang salah bahwa Tuhan tuh mungkin bisa menghukum. Tuhan akan mengajar. Tujuan Tuhan kita grow. Tapi Tuhan nggak pernah kirim yang jahat seperti sakit penyakit. Nggak pernah. Yohanes 10 ayat 10 bilang, pencuri datang membunuh, to kill, membunuh, steal, mencuri, and destroy, membinasakan. Tapi aku datang, Tuhan bilang, untuk memberikan kehidupan. Itu aja pegang. Setiap kali the enemy want to play with your mind that, God is sending something bad, quote this verse. No. The word say it's you. You are the one who kill, steal, and destroy. But my God come to give me life and life abundantly. Amen. Semakin kita kenal Tuhan ya, semakin kita punya hubungan sama Tuhan ya, kita akan semakin tahu karakter Tuhan. He is love. Remember deh, He cannot give what He don't have. Kita juga nggak bisa. Kalau kita nggak pernah makan firman, kita mau kasih apa ke orang? Nggak bisa. Kita mau dipakai Tuhan, tapi kita nggak pernah baca firman, gimana bisa? Saya selalu bilang sama anak saya, Roh Kudus itu pasti ingetin kamu waktu kamu ujian, ya. Apa yang perlu diingetin Tuhan, Roh Kudus akan ingetin. Tapi kalau kamu nggak belajar, apa yang mau diingetin, nak?
Sama kayak kita. Kalau kita nggak pernah baca firman, apa yang Tuhan mau ingetin? Kan perkataan firman itu yang membawa kehidupan dan memberikan kesembuhan. Benar nggak? Dan dikatakan di Amsal, perkataan yang tepat pada waktunya itu seperti obat. Nah, gimana Roh Kudus mau ingetin kalau kita nggak pernah masukin? Mungkin kita dia bilang, tapi percuma gue hafalin hari ini ya, gue renungin hari ini ya. 2 hari gue udah lupa. Jadi kayaknya percuma. Nah, saya mau tanya, ada nggak yang ingat bulan lalu tanggal segini 6 Juni makan apa? Ada yang ingat nggak? Mungkin 99% nggak ada yang ingat. Atau yang 20 tahun lalu dimakan ingat nggak? Enggak. Tapi makanan-makanan yang kamu lupa itu membuat kamu bertumbuh nggak? Sampai segede ini. Iya kan? Sama seperti firman. Kita makan, mungkin kita lupa. Tapi Roh Kudus pasti ingetin di saat yang tepat. Itu pasti. Nggak mungkin enggak. Masukin aja terus. Masukin aja terus. Di saat yang tepat itu akan keluar. Tahu kayak lemon ya? Kan dibilang kalau lemon diperes kan keluar asam. Kalau teh dimasukin air panas kan keluar tehnya. Jadi dibilang manusia itu kita lemon atau teh gitu kan. Sebenarnya sama. Nah, kita kalau isinya firman, kita diperes, di pressure, firman yang keluar mesti. Karena itu isinya, udah itu aja. Amin. Oke, I'm so happy. Oke ya. Terus saya mau sharing tentang ini, antara hearing and listening. Waktu di Mount of Transfiguration ya, waktu Jesus is transfigured, kan ada suara yang bilang, inilah anakku yang kukasihi, dengarkanlah dia. Itu pakai kata listen to him. Kalau bahasa Indonesia dengar itu kan cuma dengar ya, satu. Tapi di bahasa Inggris tuh ada dua, hear and listen. Nah, kenapa kita maunya listen? Karena gini, hear itu kita cuma, sorry ya saya nggak sempat terjemahin ke bahasa Indonesia, but hearing itu kita cuma menangkap suara aja gitu. Listening itu kita dengar suara dan kita mengerti apa yang kita dengar. Itu listen. Hear kita cuma pakai indera pendengaran. Listen kita pakai more than one. Jadi kita juga pakai feeling, kita juga pakai perasa kita. Jadi nggak cuma pendengaran, itu listen. Hear itu not intentional. Jadi nggak disengaja. Jadi kedengaran aja ada suara tong-tong-tong gitu. Tapi kalau kita mau listen to what he say, itu intentional. Harus ada intensi. Dengan sengaja. Duduk, diam, sengaja mau dengar Tuhan. Hear itu nggak perlu pakai effort. Kan cuma kedengeran. Ada suara ya kedengeran. Kalau listen itu pakai effort. Effortnya bukan berarti, kita harus, gimana ya, mau dengar. Bukan itu. Effortnya adalah di mana kita duduk. Udah duduk aja. Itu effort kita. Nggak gampang loh. Manusia itu paling susah disuruh duduk diam. Kalau disuruh kerjain, cepat kan kita. Kerjain ini ya. Oh ya, oke, jelas kan. Tapi kalau duduk, menunggu itu kan pekerjaan yang paling tidak enak. Tapi itu melatih kita loh. Melatih kesabaran. Terus, hear itu alam bawah sadar. Karena kan nggak disengaja ya. Tapi kalau listen itu alam sadar kita. Hear itu nggak perlu konsentrasi. Listen perlu konsentrasi. Makanya waktu kita mau membangun hubungan yang intim, kan orang ada bilang, gue mah bisa lah, gue juga nyetir, juga doa, gue masak juga, gue hampir berkomunikasi. Yes, komunikasi kita dengan Tuhan terus-menerus. Betul, bisa mau masak, mau nyetir, mau ngapain aja bisa. Tapi saya tanya, kalau kita bangun hubungan intim, terutama yang sudah menikah, ya, yang belum menikah, saya nggak tahu mau pakai perumpamaan apa. Kalau kita sudah menikah, waktu berhubungan intim, masa iya cari tempat rame? Masa iya sambil nyetir? Masa iya sambil masak? Kan nggak mungkin. Sama waktu kita hubungan sama Tuhan. Tuhan mau ada waktu berdua. Just you and me. Your concentration, your focus just on me. Tuhan maunya gitu. Sama kan? Waktu kita sama pasangan kita, ya yang pacaran deh. Ada dong kalanya mau berduaan aja. Makan malam berdua, lihat-lihatan, pandang-pandangan. Look at me, I look at you. Iya kan? Nggak mau selalu rame-rame. Suami istri apalagi waktu hubungan itu. Sama kayak Tuhan. Jadi ingat ya, kalau kita pakai alasan, sorry saya pakai kata alasan ya, tapi benar-benar jangan pakai alasan, bisa kok, lagi nyetir, lagi masak. No, it's different. Waktu kita kasih waktu, gini ya, Tuhan bilang apa? I am the God who rewards those who seek me.
Kata seek itu benar-benar mencari, bukan yang asal ada waktu. No. Jadi the reward comes waktu kita benar-benar, ayo Tuhan, aku mau duduk diam, aku mau spend time in your presence, to worship you, behold your beauty. Disitulah kita akan mengalami banyak hal. Oke, kayaknya waktu saya sudah habis. Oke, sekarang cepat aja, fruits of the relationship. Saya bacain aja ayatnya ya. Ini karena cukup jelas. Di Amsal dikatakan, aku mengasihi orang yang mengasihi aku, dan orang yang tekun mencari aku mendapatkan aku. Jadi waktu kita cari Tuhan, kita pasti dapat. Jadi ini istilahnya investasi yang pasti cuan, istilahnya gitu ya. Tapi waktu kita cari Tuhan, karena Tuhan itu terlebih lagi mau menjalin hubungan dengan kita. Di Yeremia dikatakan, berserulah kepadaku, maka aku akan menjawab engkau. Dan aku akan memberitakan kepadamu hal-hal yang besar, yang tidak terpahami, yakni hal-hal yang tidak kau ketahui. Jadi the mystery, rahasia hatinya Tuhan, Tuhan kasih tahu kita loh, kalau kita ambil waktu. Oke. Terus berikutnya dikatakan di Yesaya, but those who wait on the Lord shall renew their strength. They shall mount up with wings like Orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan yang baru. Mereka seumpama rajawari yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu, dan berjalan dan tidak menjadi lemah. Seperti tadi yang saya bilang, makananku, Tuhan Yesus bilang, melakukan kehendak Bapa. Sama waktu kita menantikan Tuhan, itu kita dapat kekuatan. Karena dikatakan di dalam hadiratmu itu adalah ada kepenuhan, ada sukacita. Dan dibilang apa? The joy of the Lord is my strength. So when we spend time in God's presence, kita ada dipenuhi dengan sukacita yang menjadi kekuatan kita. Amin. Dan yang di Kisah Para Rasul ya, ini luar biasa. Ketika sidang itu melihat keberanian, boldness, Petrus dan Yohanes, dan mengetahui bahwa keduanya orang biasa, tidak terpelajar. Heranlah mereka, dan mereka mengenal keduanya sebagai pengikut Yesus. Tapi di bahasa Inggris dibilang bukan beda ya. Dibilangnya apa? And they realized that they had been with Jesus. So spending time with Jesus membuat kamu menjadi orang yang bukan kamu istilahnya. You have that boldness to what? To share what God wants you to share. Amen. Mereka kan nggak terpelajar. Padahal yang mereka ngomong itu di depan orang-orang yang istilahnya Farisi. Tapi mereka ada boldness. Why? Because they had been with Jesus. So, spending time with Jesus change you. Kalau kita bilang, aku sudah berdoa. Kalau kita bilang, kita sudah spend time with Jesus, but tidak ada perubahan, berarti kamu belum spend time with Jesus. Kamu cuma ngomel-ngomel aja, but you don't ask God to fill you with His love and presence. Karena kalau we do that, nggak mungkin keadaan kita nggak berubah. Mungkin situasi nggak ya, tapi keadaan hati kita pasti berubah. Karena apa? Kita dikuatkan. Kita tahu, oh ya, Tuhan bersama dengan aku. Oh ya, aku nggak sendiri. Itu yang berubah. Keadaan mungkin nggak berubah, tapi sikap hati kita pasti berubah kalau kita sudah spend time with Jesus. Oke? Yang terakhir, dikatakan apa? Mereka pun pergilah memberitakan Injil ke segala penjuru, dan Tuhan turut bekerja meneguhkan firman itu dengan tanda-tanda yang menyertainya. Jadi di sini dibilang apa? Tuhan, waktu kita membagikan firman Tuhan, perkataan yang keluar dari mulut Tuhan, Tuhan loh yang bekerja menyertai kita dengan tanda-tanda. Kalau di bahasa Inggris dibilang apa? Accompanying signs, signs and wonder. So who do it? God. Our part, obey and do what God wants us to do. Okay? I know my time sudah lewat. Saya minta 5 menit aja. Oke? Saya cuma mau quote yang Filipi 1 ayat 6 ya. Kan dibilang, Tuhan yang memulai pekerjaan yang baik dalam kita akan memenuhi, melengkapinya. Bahasa Inggris aja boleh ya. He who begin a good works in you will bring it to completion until the day of Christ Jesus. The thing is, God is not obliged to finish what we start on our own. Jadi kita seringnya nggak doa, nggak tanya Tuhan, kita mulai sesuatu nih ya. Waktu keadaan tidak terjadi sesuai dengan yang kita mau, kita bilang, Tuhan, kenapa sih Tuhan tidak menyertaiku? Nah Tuhan bilang, lah lu mulai sendiri, sekarang lu minta gue. Istilahnya kan gitu. Tapi Tuhan, kalau itu Tuhan yang suruh, dia bilang apa? If He began the work, He will bring it to completion. God who will bring it to completion. God will give you open doors. God will give you divine appointment. You will meet the right people at the right time.
at the right place. Kayak tadi ada yang si Adria kayaknya bilang, we will have our grace for our race. I believe that. I will have the grace for my race. Tapi if I try to run untuk berlari di pertandingannya Noni, yang ada gue stres pasti. Kayak contoh waktu Joyce Meyer dia tanam tomat ya, kalau pernah dengar. Dia bilang, Tuhan, kenapa nih masa engkau tidak memberkati aku, kan hamba Tuhan. Tuhan bilang apa? Siapa yang suruh lu tanam tomat? Kagak ada yang suruh lu tanam tomat. Itu sama kayak kita. Nah, saya mau kasih kesaksian sedikit tentang Burundi. Jadi saya akan ke Burundi akhir bulan ini. Doakan saya. Pertama kali saya dengar Angkia mau ke Burundi, the word that is dropped to my heart is life-changing trip. Jadi belum ada bilang Tuhan bilang pergi, enggak loh. But I believe if I go, it will be a life-changing trip for me. So long story short, akhirnya saya bilang sama Angkia, yes, I'm going gitu. Waktu di staycation, ada yang tanya ke saya bilang, ditanya, pergi nggak ke Burundi? Saya bilang, if God wants me to go, I will go. Terus ada satu orang bilang sama saya gini, emang kalau Tuhan nggak suruh, kita mau pergi nggak boleh ya? Dia bilang, dia nanyanya bener-bener tanya ya, genuinely ask. Terus saya bilang begini, bukan sih, cuma kalau Tuhan yang suruh, Tuhan pasti sediain apa yang saya perluin. Saya bilang, oh iya benar juga. Akhirnya saya pergi kan. Nah, waktu saya pergi, saya tuh bilang sama Tuhan, aku percaya pekerjaan yang Tuhan kasih selama 3 bulan ini, itulah untuk istilahnya biaya perginya, gitu kan. Tapi Tuhan tuh bekerja beyond. You know, last week, ada orang yang nggak tahu bahwa saya mau pergi ke Burundi. She blessed us, me and my husband, she blessed us with an amount that covers my ticket. My whole ticket. So from here to Johannesburg to Burundi. Waktu dia kasih itu ya, saya tuh langsung bilang sama orang itu, thank you banget that really you might not know it, but Tuhan tuh udah pakai Cici untuk kasih saya lihat bahwa He is the God who really provide beyond what I can imagine. Dan orang ini masalahnya nggak tahu loh. Kalau dia tahu ya mungkin, oh ya tergerak. She doesn't know that I'm going to Burundi. Aku baru kasih tahu waktu dia bless us. And satu hal lagi yang luar biasa, saya tuh ditanya, aduh kenapa sih mau mission trip aja jauh banget? Ngapain sih sampai ke Burundi? Ya kan? Kenapa sih nggak mulai dulu dari Papua? I ask God, I say God, people ask me. And that time when I ask God and I just sit, Tuhan bilang ini, you go because I want to show them how much I love them. Terus Tuhan ingetin saya gimana Tuhan kirim kayak contohnya Angkia ya pindah ke Indonesia. Doesn't it show us how much God love Indonesia? Orang jauh-jauh dari Afrika lo pindah lo ke Indonesia. So it's the same. Kalaupun saya nggak mau pergi, Tuhan bisa kirim orang lain. Tapi saya bilang, no God, this is me, send me. I want. If this is to show them how much you love them, for me just being there, I want to do. So, sekarang kalau ada yang tanya, kenapa jauh banget? Atau ada yang tanya, emang pergi, jangan sampai pergi cuma karena ikut-ikut ya. Saya sampai bilang sama suami saya, kalau saya cuma mau ikut-ikut ya, saya nggak pilih Burundi loh. Saya tuh ya sama cecek aja takutnya setengah mati. Oh enggak. Tapi Burundi, tapi ya by the grace of God. Makanya kalau dibilang ikut-ikut, no, saya nggak ikut-ikut. Kalau saya mau ikut-ikut, saya pilih yang enak, Solo ke Papua, ya mungkin Papua masih lebih mending. Atau kota-kota besar, tapi enggak. Saya percaya bahwa ini adalah perjalanan yang akan mengubahkan hidup saya. Jadi hari ini saya berdoa, biar semua setelah kita dengar semua firman ini, kita semua terbakar untuk punya hubungan yang pribadi dengan Tuhan, mengalami Tuhan secara pribadi. Karena disitulah kita akan bisa berdiri teguh. Ingat ya, kita semua bisa mempermuliakan Tuhan hari ini juga loh. Waktu kita pilih, no Lord, I will stand and word and trust you, because you are a good God. Itu kita sudah mempermuliakan nama Tuhan. Amin. Thank you semuanya. God bless.